Sementara itu, MG Listeners, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyebut penetapan tersangka dari PT Garuda Indonesia ini adalah buah hasil dari program bersih-bersih BUMN. Erick menegaskan, program ini bukan untuk membidik pelaku tindak pidana korupsi saja, namun juga untuk memperbaiki sistem tata kelola perusahaan. Kita dengarkan keterangan Menteri BUMN berikut ini. Program bersih-bersih BUMN tadi yang disampaikan Pak Jaksa Agung, ini bukan program seperti istilah kita hanya ingin menangkap. Tetapi yang terpenting bagaimana program ini kita memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN. Karena kita tahu kalau kita bicara korupsi pasti setiap tahun terjadi. Tetapi kan yang penting bagaimana kita meminimasi kasus-kasus korupsi itu dengan sistem yang diperbaiki. Nah, MG Listeners, untuk membahas lebih lengkap lagi terkait dengan yang disampaikan Pak Erick sebelumnya, bersih-bersih BUMN, kita akan sudah tersambung dengan pengamat BUMN Bapak Toto Pranoto. Selamat pagi, salam sehat Pak Toto. Selamat pagi, Valen. Nah, Pak Toto, ini kan yang disampaikan kemarin sama Jaksa Agung, ada yang mengejutkan adalah Emir Syah ini kan sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah terpidana, kemudian ditetapkan lagi tersangka untuk kasus baru. Ini kan menunjukkan betapa bobroknya sebenarnya salah satu BUMN kita. Kalau dari yang Bapak lihat fenomena seperti ini, apa tanggapan Bapak? Apakah mungkin ini banyak terjadi juga di tempat-tempat lain, Pak? Jadi kasus Garuda ini kan memang kasus yang cukup kusut lah, dalam arti bahwa programnya atau kasusnya itu sudah terjadi dalam beberapa tahun yang lampau ya, pada saat situasi industri airlines-nya mungkin belum separah situasi pada saat ini ya. Yang penting kan sebetulnya proses pengadaan ya, procurement untuk pengadaan pesawat itu dalam kasus Garuda seperti ini misalnya, itu kan sebetulnya sudah melewati mekanisme pengawasan yang berlapis ya. Jadi misalnya di internal perusahaan tentu pada saat mereka mengajukan proposal itu nanti kan ada berbagai macam komite yang ikut serta ya. Ada komite manajemen resikonya misalnya ya, kemudian juga pengawasan dari Dewan Komisaris begitu ya. Jadi kalau itu semua lewat, kemudian di filter berikutnya kan juga mereka tentu akan ajukan ini juga, proposal ini ke Kementerian BUMN juga untuk mendapat persetujuan begitu ya. Sehingga kemudian pada saat ada approval semua itu dijalankan. Dan kemudian pada setiap tahunnya juga mereka sebetulnya juga mendapatkan audit begitu ya. Baik dari kantor akuntan publik yang mereka pakai atau juga audit dari auditor negara BPK misalnya. Mereka juga akan juga melakukan audit atas corporate action yang sudah dilakukan. Jadi kalau pengawasan berlapis ini masih juga tidak berhasil ya mengatasi atau mengendus adanya praktek-praktek korupsi seperti itu, ya sebetulnya ada problem dengan soal yang sifatnya sistemik ya, di soal mekanisme pengawasan di BUMN ya. Jadi pengawasan berlapis itu tidak bisa belum efektif. Berhasil, ya nggak efektif gitu ya. Apa yang salah Pak? Kemudian orangnya kah? Sistem yang dibentuk selama ini? Atau apa? Ya sebetulnya ini kaitannya tentu dengan soal bagaimana dari sisi apa istilahnya ya, ketegasan dari setiap lapis pengawasan itu ya. Maksudnya kalau Dewan Komisaris melihat ada misalnya problem dengan pengadaan itu kan sebetulnya mereka bisa langsung memberikan opini begitu ya, untuk bisa segera ditindaklanjuti. Atau kalau kemudian di Kementerian BUMN pada saat mereka menerima proposal itu juga sebetulnya kan mereka bisa lihat ya, apakah itu sudah sesuai nggak dengan kebutuhan Garuda saat itu misalnya ya. Atau bahkan pada saat auditor negara masuk, BPK mestinya juga mereka menemukan kira-kira ada problem nggak nih dengan soal-soal pengadaan ini ya. Ini kan yang kita lihat kemudian terjadi pada saat kemudian Garuda sudah terperosok dalam krisis dalam setahun 2 tahun ini, baru kemudian dicek ya dari sisi misalnya cost structures-nya perusahaan misalnya, apakah ada pembengkakan biaya atau di mana, baru mereka cek lagi, baru kemudian mereka lihat ada kemungkinan misalnya potensi fraud di sisi pengadaan pesawat misalnya. Kalau jadi kita early lihat, warningnya yang nggak jalan gitu. Early warningnya nggak jalan. Tapi kalau kita lihat dari fenomena yang seperti ini tentu wajar saja kalau mungkin masyarakat, warganet itu tuh menimbulkan ada stigma negatif. Apa jangan-jangan semua yang terlibat di sana menganggap BUMN memang lahan basah, jadi bisa ada potensi untuk melakukan hal-hal tersebut. Begitu Pak?
Ya sebetulnya kita nggak bisa juga masuk generalisir seperti itu ya. Dalam beberapa case di beberapa BUMN mungkin terjadi ya, kayak kasusnya Garuda ini ya, atau juga mungkin kalau kita lihat ada kasus juga misalnya di pabrik baja, Caterpillar Steel ya, pengadaan blast furnace juga sekarang sudah masuk dalam tahap penyelidikan juga begitu ya. Itu kan Oke. menunjukkan bahwa ada ketidakmampuan ya dari sisi perusahaan, dari sisi pengawasan untuk mereka bisa masuk ya dalam konteks untuk memonitor apakah terjadi tanda petik kesalahan ya dalam proses pengadaan atau perencanaan bisnisnya begitu ya. Nah jadi kalau mekanisme berlapis itu yang nggak jalan ya menurut saya memang Akan ada hal yang susah perlu diperbaiki gitu ya. ya. Oke. Pak Toto, kalau di masa kepemimpinan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, dari pantauan, pandangan, analisa Pak Toto sejauh ini apakah ada perubahan Pak? Mulai dari mungkin kalau kita ingat lagi sejak zaman Orde Baru dulu sampai dengan banyak kasus-kasus yang muncul di sebutlah salah satu BUMN Garuda Indonesia, ini terus bermunculan kasus-kasusnya. Di masa kepemimpinan Erick Thohir, menurut Bapak seperti apa? Ya di masa eranya Pak Erick Thohir saya kira beberapa kasus kan memang kemudian meledak ya. Itu kan terjadi sebetulnya pada era di mana kebijakan itu diambil oleh manajemen perusahaan negara pada saat di era sebelumnya begitu ya. Oke. Dan kemudian baru meledak di era kepemimpinannya Menteri Erick Thohir misalnya ya. Jadi saya kira saya tidak melihat kemudian bahwa apakah ada hal-hal yang sifatnya lebih signifikan sudah dikerjakan dalam rangka untuk mencegah ke depannya bagaimana supaya tidak terjadi kelemahan ya dalam mekanisme pengawasan di BUMN ya. Tapi saya kira dengan langkah-langkah membawa ke jalur hukum ya, kasus-kasus seperti ini saya kira semuanya akan menjadi lebih clear begitu ya. Jadi Oke. titik kesalahannya itu ada di mana gitu ya. Sehingga dengan begini mestinya jadi pembelajaran ke depan sebaiknya perbaikan yang harus dilakukan itu dari sisi pengawasan, monitoring ini di step bagian yang mana begitu loh. Sehingga kita bisa lebih menghindarkan terulangi kejadian serupa ya. Oke. Supaya early warning-nya jalan ya. Saya kira langkah hukum masuk ke pengadilan ini saya kira langkah yang tepat saja ya. Untuk Oke. memastikan bahwa itu kemudian sudah bisa dikonstruksikan dengan benar kesalahannya di mana begitu. Oke, Pak Toto, ini kemarin mungkin publik kita semua terdistraksi sedikit gitu ya dengan ada fakta mengejutkan juga dari Garuda Indonesia salah satunya, tapi juga ada beberapa BUMN lain yang juga disinggung oleh jaksa. Nah, sebenarnya kalau dari pengamatan Pak Toto, apalagi Pak BUMN lain mungkin atau sektor mana yang sebenarnya memiliki indikasi ke arah serupa, tapi sampai detik ini masih belum ada yang mengungkap kasusnya mungkin dari KPK, jaksa, kepolisian. Ya saya kira mungkin yang ditangani oleh Kejaksaan atau Kementerian BUMN dalam kasus pengungkapan ya kemungkinan terjadinya hal-hal terkait dengan soal tanda petik kesalahan dalam pengadaan ya atau melakukan suatu investment baru di lingkup BUMN beberapa kan sudah disampaikan juga ya. Oke. Yang tadi saya sampaikan kasusnya Krakatau Steel juga kan masih dalam tahap pemeriksaan ya. Berapa jauh itu nanti kasus blast furnace itu bisa diselidiki. Kesalahannya ada di mana? Apakah mulai start dari masalah perencanaannya, kemudian masalah procurement untuk barang-barang investasi yang dibutuhkan dan lain-lain ya. Jadi hal-hal semacam ini menurut saya kalau bisa segera dijelaskan, diklirkan kepada publik ya segera bisa memberikan suatu transparansi ya bahwa kemudian masalah-masalah seperti itu kemudian bisa langsung dibuka saja. Ada masalah-masalahnya di mana begitu. Baik, jadi kalau ada masalah yang harusnya sudah sebelumnya sempat disinggung, jadi jangan sampai kita lupakan begitu ya Pak ya, kita kawal terus supaya tidak hilang begitu saja tertiup angin begitu masalah-masalahnya. Baik, terima kasih Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic pagi hari ini. Terima kasih informasi dan juga sudut pandang.